Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang kudapatkan adalah hasil jerih payahku. Rumah ini hasil dari keringatku. Masih adakah di antara kita yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku? Enggak ada. Hasil jerih payahku. Saya pernah ngetes nyoba orang kaya, jawabannya sama. Harta sawah saya 100 hektar ini, Pak Kiai Syakur, ini hasil jerih payahku, banting tulang peras keringat. Saya mau nanya ibu-ibu, harta dengan keringat ada hubungan kausalitasnya enggak? Apakah orang yang berkeringat pasti kaya? Kalau memang betul benar, tak tuntut kau. Kenapa tukang sekop pasir di Indramayu yang berkeringat-keringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Sebabnya dia mengatakan jerih payahku, keringatku, karena dia mengingkari pemberian Tuhan. Itulah hambatan pertama, kita tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan. Itulah makanya saya ini seorang kiai yang paling rajin ngajak orang berdoa. Kang Abu Marloh sudah sering ya, saya punya majelis zikir di pantai, majelis zikir di hutan, dan kita bikin majelis zikir wamima, majelis zikir wamima itu di mana-mana se-Indonesia. Untuk apa? Berdoa bagi saya bukan persoalan dikabul dan tidak dikabul, bukan masalah kaya dan tidak kaya. Tetapi dengan doa itu, satu, saya bisa merawat harapan. Ini filosofisnya, dengan berdoa kita merawat harapan. Percayalah, ketika Anda masih berdoa, berarti di dalam dirimu masih ada harapan. Ketika Anda masih punya harapan, sekalipun engkau jatuh berulang kali, engkau pasti akan bangkit lagi. Betul? Petani juga kalau sudah putus asa, ya cangkulnya dilemparin, buang, udah selesai, tinggal ngasah golok. Betul nggak? Ngasah golok atau jual diri kalau perempuan. Itu karena putus asaan. Itu penting sekali. Orang kalau sudah tidak punya harapan di dalam dirinya, hidup ini penderitaan. Setuju silakan, nggak udah. Tapi orang nggak ada harapan, itu sudah hidupnya musnah, habislah, nggak ada harapan tuh, hanya penderitaan. Dan yang kedua, dengan berdoa mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah, karena kita minta, begitu dapat dia merasa diberi. Kalau orang tidak pernah berdoa, dasarnya apa dia berterima kasih? Dia dapat sendiri kok. Ini penting sekali. Jadi makanya doa mukhul ibadah, doa itu merupakan inti ibadah. Kemudian terakhir ini waktunya mendesak, tutup poin saja. Sekarang kalau kita ingin dicintai Allah, tentu kita harus mengerti bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Apakah kita memperbanyak sholat? Apakah banyak sodakoh? Apa naik haji tiap tahun? Atau berpoligami, istrinya 4 barangkali? Caranya supaya Allah senang? Jawaban saya begini, sebelum engkau melakukan apa saja,
Untuk menyenangkan Allah, engkau harus tahu dulu apa yang menjadi kesenangan Allah. Kalau ibu-ibu ingin menyenangkan saya, ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Buya Sakur senangnya batik, ya dia diberikan batik. Size-nya apa, ukurannya XL. Banyak orang kirim baju buat saya ternyata XL. Alhamdulillah buat selimut. Iya. Jadi kalau engkau ingin menyenangkan saya, engkau harus tahu apa kesenangan saya. Betul nggak? Ibu-ibu pengen menyenangkan Allah nggak, Bu? Pengen nggak? Tahu nggak apa kesenangan Allah? Nah, Abu Berlo kesenangannya apa? Nah, saya hobinya mancing. Ya, malam Sabtu sebelum istighosah saya mancing dulu. Orang yang ngasih hadiah HP dengan hadiah joran pancingan, mana yang lebih saya banggakan? Pancingan. Nah, begitu juga kita harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Saya kasih passwordnya nih biar paham. Yang paling disenangi oleh Allah adalah sikap kita yang selalu senang diberi oleh Allah. Kita selalu senang menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih untung, alhamdulillah. Dikasih rugi, alhamdulillah. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Enggak kasih uang, alhamdulillah. Uangnya hilang, enggak laku-laku, enggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama calon, alhamdulillah. Ngelamar, alhamdulillah. Ngajak kawin, alhamdulillah. Dapat suami, alhamdulillah. Suaminya pacaran lagi, alhamdulillah. Itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak ada yang lebih dari itu. Ya, sebetulnya kita sendiri juga kepada anak-anak, yang anak pertama minta mobil, yang kedua minta bikin rumah, yang ketiga pengen belajar di Amerika, yang keempat pengen kawin, yang lima dia hanya menangis. Neng minta apa? Nggak minta apa-apa, Mimi, terserah Mimi saja, apapun yang Mimi berikan aku pasti bersyukur. Yang penting ampunilah Ananda, yang tidak pernah minta apa-apa kecuali minta ampun pada Allah. Menurut penggambar lo, anak nomor berapa yang paling disayang? Yang namanya minta. Itu, ya, tidak minta-minta, terserah Allah saja. Iya, ini dalam pelajaran pertama ilmu tasawuf. Ya, Imam Al-Junaidi dalam kitab Al-Hikam mengatakan begini, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisa ilina. Orang yang sibuk sehari-harinya berzikir sampai dia tidak pernah meminta apa-apa, dia akan aku berikan yang terbaik dibandingkan dengan mereka yang meminta-minta. Karena dia sebagai kekasih Allah. Nah, sebetulnya ini bukan ide baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh dan baca kunut, karena ada yang nggak kunutan ya, yang baca kunut itu ada dalam kunut, walakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakal hamdu, dan kami selalu memujimu, alama qadait, apapun keputusanmu, astaghfiruka wa atubu ilaik, yang penting aku minta ampun kepadamu.
Kami selalu memujimu apapun keputusanmu, yang penting kami meminta ampun kepadamu. Hebat enggak Pak? Nah makanya kalau kita sehari-hari memuji Allah, diberi hujan sampai kebanjiran, alhamdulillah. Enggak hujan-hujan sampai kekeringan, alhamdulillah. Dikasih penyakit, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Percayalah, ketika mulutmu selalu memujiku, kata Allah, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku kabulkan. Itu komitmen dari Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sehari-hari dari mulai bangun tidur, mata terbuka, alhamdulillah mata saya masih bisa melihat. Dalam pikiran bertanya, sekarang jam berapa ya? Kita menengok jam di tembok, jam 3:30, alhamdulillah leher saya masih lemes. Saya mau pergi ambil air wudhu, begitu bangun alhamdulillah boyok saya masih bisa berdiri. Setiap hari memuji dan memuji Allah. Ketika engkau selalu memujinya, maka apapun yang kau katakan pasti kudengarkan. Itu ada dalam salat sami Allahu liman hamidah. Tetapi bagaimana caranya memuji Allah supaya ucapan kita didengar oleh Allah? Maka ketika memuji Allah jangan separuh-separuh. Tumpahkan semua pujian kepada Allah dan jangan ada ruang-ruang kosong. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, kami memujimu. Seberapa banyak? Mil'us samawati, kami memujimu sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan kami memujimu sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan kami memujimu sepenuh seberang sononya langit dan sepenuh seberang sononya bumi. Maka apapun yang kita katakan pasti didengar oleh Allah. Disitulah di ujung lidah kita akan disetempel innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya kira segitu saja dulu dan nanti kita kembangkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.